Halo semuanya, bersama gue Luis di Kranita tadi. Kalian pasti pernah ngelihat sebuah keyboard di sosial media kalian yang desain keycapsnya kok lucu-lucu, desainnya kok bagus, dan sampai akhirnya kalian tergarami lihat-lihat di e-commerce atau manapun yang kalian suka belanja, dan akhirnya kalian beli sampai checkout gitu ya. Dan itu persis sama yang sudah pernah gue alami juga gitu ya. Dan yang jadi masalah adalah keycaps yang desainnya lucu-lucu atau bagus ini tuh biasanya menggunakan profile cherry, yang dimana tidak semua keyboard zaman setidaknya sampai sekarang yang sudah menggunakan soket switch yang south facing gitu. Cuman berita baiknya sekarang sudah ada keyboard yang harganya bisa dibilang sangat terjangkau menurut gua, dan sudah mempunyai kapabilitas hot swap universal dan soketnya sudah south facing. Jadi kalau kalian pengen ganti-ganti switch yang bikin typing feel lebih enak, atau kalian pengen ganti keycaps yang bagus-bagus kayak yang sudah kalian lihat tadi barusan, ini adalah keyboard yang bisa mengachieve hal-hal tadi. Nah, keyboard ini namanya adalah Rexus Daivan 68SF atau RX D68SF, yang harganya itu cuman 500 ribuan, sudah hot swap universal pakai KL hot swap socket, dan dia juga sudah south facing, jadi kalian bisa ganti pakai keycaps yang lucu-lucu. Dan kalau misalnya kalian nggak peduli sama south facing maupun interference yang tadi, kalian bisa beli yang versi north facing, itu harganya lebih murah sekitar 100 ribuan. Jadi memang si Rexus Daivan 68 ini kedua versinya maupun yang north facing dan south facing, kedua-duanya menurut gue sama-sama menarik sih, terutama untuk budget segini. Ditambah lagi keyboard ini layoutnya itu 65%, dan dibandingkan dengan keyboard 60% yang gak ada arrow, sepertinya layout 65% ini lebih jadi sweet spot buat orang-orang yang gak bisa pisah dari navigation key, termasuk kayak gue. Untuk switch bawahnya mau yang north maupun yang south facing itu pakai switch OTEMU dua-duanya, dan ada 3 varian OTEMU, ada OTEMU red, blue, dan juga brown. Kalau kalian suka feel-nya langsung jeblos ke bawah atau linear, itu bisa ke OTEMU red. Kalau kalian suka yang ada feel tactile bump atau jeglokan gitu kayak keyboard laptop, itu bisa pilih yang OTEMU brown. Kalau kalian suka yang ada tactile bump yang ngetiknya kayak di laptop tapi dia ada kliknya, itu kalian bisa pilih yang OTEMU blue. Dan di sini mereka masih pakai switch OTEMU dan masih bisa dimengerti sama gua, karena untuk menekan budget dari si keyboard ini, jadi memang sepertinya harus ada yang dikorbanin. Lalu untuk keycapsnya di sini mereka menggunakan bahan ABS plastik di dua-duanya, dan sejauh mata memandang sih secara kualitas nggak ada isu kayak mencong-mencong atau apa. Kualitasnya udah sama, dan so far untuk keyboard budget gue nggak ada masalah sama sekali. Dan paling di sini bedanya, di versi yang south facing ini dia di bagian legendnya itu ada aksen warna hijau min gitu, mungkin biar memberikan kesan kayak keycaps aftermarket gitu kali ya. Cuman bedanya untuk di versi yang north facing, dia itu RGB-nya tembus ke bagian legendnya. Dan selain itu untuk profile sendiri dia pakai OEM profile, kurang lebih sama kayak keycaps profile yang ada di keyboard pre-built budget. Lalu di versi yang south facing, seperti yang gue bilang, bahwa di sini kalian bebas banget mau pakai keycaps profile apapun, mau Cherry, mau SA, mau MT3, mau XDA, mau apapun, itu bisa banget pakai di versi yang south facing tanpa kalian pusing sama interference. Meskipun kalau ngomongin soal interference, kalau kalian belum pernah nyobain keyboard south facing yang pakai cherry profile, mungkin kalian nggak bakal notice bedanya di kondisi north facing cherry profile. Itu jadi sebenarnya ini balik lagi ke pengalaman kalian pernah nyobain apa nggak. Karena kalau misalnya kalian belum pernah nyobain sama sekali, berarti kalian tidak bakal ngerasa bedanya seperti apa. Kecuali kalau kalian mungkin sudah coba dua-duanya dan mungkin kalian tidak merasakan juga bedanya di mana, ya udah bebas kalian mau yang north facing mau yang south facing, itu terserah kalian. Cuman kalau kalian mungkin sudah pernah mencoba dan kalian notice bedanya, terutama di row 3, ya mungkin kalian bisa ke versi yang south facing ini. Dan baik lagi, soal masalah interference dan segala macam itu adalah experience yang harus dicobain dulu. Dan kalau misalkan memang tidak berasa atau tidak peduli, ya tidak apa-apa, dan itu baik lagi ke preferensi. Lalu paling sisanya untuk build quality, di sini gue bisa confirm untuk harga 500 ribuan di sini build quality-nya solid banget, karena di sini ternyata dia meskipun plastik tapi frame sampingnya itu cukup tebal. Jadi kalau gue bengkok-bengkokin nggak ada suara creaking sama sekali. Jadi untuk build quality-nya gue bisa confirm oke. Dan selain itu untuk finishing-nya sendiri, paling di bagian belakangnya ini ada kayak sisaan mold yang tidak dibuang sama mereka, seperti biasa di Daxa juga ada yang begitu gitu ya. Dan selanjutnya untuk mounting sistemnya dia pakai tray mount karena keyboard budget juga, jadi ya seperti biasa dia tray mount. Dan untuk typing feel-nya seperti apa? Typing feel-nya seperti biasa untuk tray mount itu dia memang tidak yang soft, jadi ada beberapa titik yang keras, terutama di dekat mounting point atau screw point dari si tray mount itu sendiri.
Dan ini cukup expected di keyboard budget juga. Oke, lanjut untuk akustiknya sendiri. Di keyboard ini cuman dikasih platform doang. Sementara di case-nya itu nggak ada foam sama sekali. Karena memang sebenarnya foam kayak ginian tuh nggak wajib kalau suaranya udah nggak hollow. Tapi memang penyakitnya si OTMO Switch itu adalah suara springnya yang pingy banget. Jadi ketika di pair sama keyboard ini, suaranya jadi kedengaran hollow terutama dari Switch-nya. Gitu, dan paling di sini kalau misalnya kalian pengen benerin sisi akustiknya, ya kalian paling bisa ganti Switch, atau kalian bisa ganti springnya doang, atau kalian pengen loop springnya doang juga bisa. Atau kalau kalian pengen tambahin damper lagi, kalian bisa tambahin foam yang modular. Nanti kan gue bantu taruh di deskripsi kira-kira barangnya kayak gimana, dan kalian bisa lebih gampang juga nyarinya buat keyboard ini. Lalu buat stabilizernya di sini mereka pakai plate mount yang sudah preloop bawaannya, dan di unit gue setidaknya udah cukup minim rattle-nya. Dan untuk suaranya kayak gimana, silahkan kalian dengerin sendiri. Dan untuk si softwarenya, kedua keyboard ini tuh punya masing-masing software sendiri. Jadi kalau kalian punya yang north facing tapi kalian pengen pakai softwarenya south facing, itu sayangnya tidak bisa. Begitu juga sebaliknya, gitu ya. Dan intinya sih kedua software si keyboard ini tuh sudah memenuhi fungsi sebagai software keyboard, karena untuk fungsi totalnya bisa remapping, itu udah bisa makro juga, bisa ganti RGB segala macam fungsinya. Itu semuanya sudah bisa. Cuma paling bedanya tuh cuman di UI-nya aja, dan sisanya sih secara fungsi sama aja menurut gua. Untuk paket pembelian sendiri, yang versi south facing itu ada dapat kabel braided coil kayak gini yang warna mint sama kayak warna alpha dari si keycapnya. Sementara untuk yang versi north facing itu cuma dapat kabel braided type C biasa aja yang warna hitam. Dan memang sepertinya kalau ngomongin target sendiri, sepertinya yang versi south facing itu lebih ditargetin buat kalian yang mungkin demen ngoprek-ngoprek dan pengen estetik yang nambah unik sedikit aja dibandingkan dengan versi yang north facing. Dan sisanya untuk paket pembeliannya cuma dapat ekstra keycap dan juga switch puller, dan sangat simple, nggak ada apa-apa lagi, cuma dua ini doang. Oke, untuk kesimpulannya, menurut gue keyboard dengan layout 65% itu masih bakal jadi layout yang bisa dibilang banyak orang suka, termasuk gue, karena 65% ini dia compactnya hampir sama kayak 60%, cuma bedanya dia lebih panjang satu kolom ke kanan doang dibandingkan dengan 60%. Dan navigation key menurut gue adalah salah satu key yang sangat penting, terutama buat kalian yang baru peralihan ke layout compact seperti ini. Karena kalau misalkan di 60% pun itu sebenarnya ada arrow, cuman memang harus pakai shortcut tertentu untuk kalian bisa trigger si navigation key-nya itu. Dan memang tidak semua orang mau dan mampu beradaptasi dengan shortcut atau fungsi shortcut tersebut, dan makanya menurut gue 65% layout ini masih menjadi primadona untuk layout compact menurut gue. Ditambah lagi sebelumnya keyboard 65% yang budget, yang kualitasnya cukup decent, kayaknya masih belum ada sepenglihatan mata gue. Kalau ada mungkin gue nggak tahu. Dan setidaknya si Daiwa 68 South maupun yang north facing menurut gue sudah melewati kualifikasi dari gue untuk bisa gue rekomendasiin ke kalian, gitu ya. Dan secara overall kualitasnya baik lagi. Put ekspektasi kalian bahwa ini adalah keyboard budget yang harganya cuma 500 ribuan doang, dan jangan mikirnya kejauhan, oh nih keycapsnya bakal bagus banget, switchnya mewah segala macem. Jangan kejauhan mikirnya, gitu ya. Tetap keep ekspektasi kalian bahwa ini adalah keyboard yang harga terjangkau, dan setidaknya untuk harga 500 ribu semua fitur-fiturnya sudah masuk di sini, kayak hot swap, ada versi south facing juga, dan menurut gua semua yang dimasukin ke sini sudah cukup masuk akal. Dan ya gue rasa itu aja sih yang bisa gue bahas dari Daiwa 68 south facing maupun yang north facing. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kranget Akadi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa follow TikTok dan juga Reels karena di situ kontennya beda sama di sini. Bye bye.